Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gue, bersama saya Ridwan. Oke, kita akan panggil saya aja. Oke, video ini kita akan menjelaskan seperti apa sih KTP domisili di Jepang itu untuk warga negara asing seperti saya gitu. Oke, saya mempunyai banyak sekali KTP ya. Jepang, KTP Jepang yang tiap tahun, tiap 6 bulan, ada yang tiap 6 bulan, ada yang tiap 3 tahun, ada yang setahun gitu kan. Saya dapat ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ada yang setahun lagi. Saya belum dapat 3 tahun itu. Oke, saya menunggu 3 tahun lagi. Oke, pertama saya kesini itu sebagai mahasiswa ya guys, siswa. Oke, ini adalah contohnya, contoh dari dari KTP Jepang. 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya 5 KTP Jepang ya guys. Kenapa saya dapat 5? Karena saya sudah 3 tahun di sini, dan ini tahun keempat saya di sini. Dan pertama saya dapat Jayukado ya. Ini disebutnya Jayukado atau kartu accident card ya. Accident card atau kartu tinggal. Oke guys. Di sini ada governmentnya. Di sini kalau misalkan kalian lihat itu club clip ya. Ini tanda keasliannya bisa dilihat. Kalau misalkan biasanya polisi itu kalau misalkan ada orang asing yang baru dia lihat, mereka akan nyamperin kalian dan akan nanya, boleh lihat Jayukado ini ya. Kalian bisa tunjukin, dan kalau lihat oh iya gini, udah paling ngomong-ngomong biasa gitu pergi polisinya gitu kan. Sampai saya pernah pertama kali datang baru nyampe udah itu saya mau ke sekolah, mau sekolah dulu. Oke, udah itu langsung datang polisinya berdua gitu kan, dan nanya apa. Terus senpai saya sama dengan senpai saya barengan waktu itu, soalnya saya nggak tahu apa-apa, dan senpai saya itu disuruh oleh sekolah yang saya akan sekolah di sana gitu kan. Akhirnya dia jelasin ini baru datang, dan ini saya pakai sepeda waktu itu, sepeda sensei saya yang dipinjam untuk saya, soalnya dari tempat tinggal saya ke sekolah itu jauh banget. Nggak jauh banget sih, maksudnya cuman sekitar 1 kilometeran. Oke, kembali lagi. Dan ini adalah kartu pertama saya di Jepang. Kenapa dibolongin? Ini karena udah diperpanjang dan ini tidak berlaku lagi. Oke guys, banyak sekali yang udah dibolongin. Ini 3. Oke guys, ini mau kalian sebagai student di sini, mau kalian sebagai pekerja atau TKI di sini, sama aja guys. Ini sama aja, TKI juga sama tuh, nggak ada bedanya. Oke, saya di sini udah berapa kali pindah rumah ya guys. Saya udah 1, 2, 3, 4, 5 kali saya pindah rumah guys. Oke, kalau kalian pindah rumah misalkan dari sekolah, dari sekolah ya kan, punya mes ya kan, dari sekolah punya mes, di situ kalian tinggal, udah itu 6 bulan disuruh pindah, atau misalnya bisa stay di situ boleh. Cuman kebanyakan orang itu pada pindah, akhirnya saya juga pindah. Ketika pindah, kalian itu harus mengurus ke Kuminkang atau misalkan ke desa ya guys, ke desa yang bersangkutan. Kalau kalian misalkan di Shinjuku tinggalnya, kalian harus ke desa Shinjuku atau ke kantor desa Shinjukunya gitu kan. Nanti kalian akan ditulis di sini alamat barunya ya. Ini fungsi di sini tuh alamat baru ya guys, alamat barunya di sini. Nanti kalian ditulis ini alamat yang lama ya. Akhirnya kalau misalnya pindah, kalian akan alamat barunya akan ditulis di sini. Ini kenapa? Untuk mengetahui bahwa kalian tinggal di sini, pindah dari sini ke sini gitu guys. Oke, dan di sini bisa lihat kalian ini. Oke, dan ini stempel ya guys. Kalau kalian bisa dilihat di sini, ini stempel. Ini menunjukkan kalian sebagai
student atau sebagai mahasiswa atau sebagai siswa atau sebagai mahasiswa, pokoknya kalian boleh kerja 1 minggu selama 28 jam ya guys, 1 minggu selama 28 jam ya. Oke, ini adalah stempel. Kalau misalkan kalian gak ada stempel di sini, kalian tidak diperbolehkan untuk kerja ya, untuk kerja di Jepang ya. Jadi ini susah banget kalau dapat stempel kayak gini. Kalau misalkan sebelum kalian masuk ke Jepang itu pasti kalian akan ditanya ini apa dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan gitu kan. Oke, lanjut. Oke, ini yang di sebelah kolom sini, ini ketika kalian mau perpanjang ya guys, mau perpanjang di sini nih, nanti akan di stempel di sini, itu akan di stempel ya, akan di stempel di sebelah kolom sini, akan di stempel kalian lagi sedang diperpanjang. Itu perpanjang dalam artian kalian akan, ini kan waktu ini hanya setahun 3 bulan ya guys, ini jangka waktu ini dan harus diperpanjang, dan kita dapat waktu itu mana sih yang ini. Nah ini udah setahun, ini setahun 3 bulan dan diperpanjang dapat yang ini setahun hanya setahun aja. Oke, jadi totalnya 2 tahun 3 bulan, ini 2 aja ya guys, ini 2 tahun 3 bulan. Oke, 2 tahun 3 bulan. Oke, dan lihat ini pindahnya 4 kali ya guys. Oke, kalian juga dapat stempel di sini dari desanya. Kalian kalau pindah ke ini ini Tenggara, ini Timur, atau misalkan Shinjuku, ini Shibuya, ini tinggal di Adachi atau dimanapun, itu akan dapat stempelnya. Oke, kemudian ya ini selama 6 bulan aja. Oke, di sini 3 tahun ya, banyak banget ya. Kalian bisa koleksi ini sebagai gantungan nanti kalau misalkan kalian udah capek gitu tinggal di Jepang atau kesepian atau pengen pulang gitu kan kalian ini untuk itu ya, untuk untuk kenang-kenangan, bahwasannya kalian itu sudah pernah tinggal di Jepang selama ini gitu kan, selama 3 tahun, selama 5 tahun, selama 10 tahun gitu kan. Oke, untuk visa Jepang itu ada yang setahun, ada yang 6 bulan, setahun, 3 tahun, sama 5 tahun. Itu enggak 5, ada 5 tahun sih, 5 tahun udah itu permanen visa. Nah itu maksimal. Oke guys, kalau kalian mau mengajukan permanen visa itu kalian harus tinggal di Jepang itu selama 10 tahun dan harus dapat jangka waktu visa 3 tahun ya, jangka waktu 3 tahun. Seperti saya belum dapat jangka tahun 3 tahun, jadi saya harus menunggu dulu. Oke, mungkin tahun selanjutnya saya dapat, soalnya saya udah setahun aja kayak gitu. Oke guys, cukup sekian mungkin untuk Jayukado ini atau KTP Jepang ini ya guys. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang KTP Jepang dan visa, regulasi visa dan lain sebagainya, kalian bisa komen di bawah kolom komentar di bawah ini ya guys. Dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya ya guys. Tekan tombol loncengnya juga ya. Oke guys, jangan komen doang ya guys. Subscribe itu gratis kok. Oke guys, see you di next video, bye bye.